lulusan S2 UGM saja. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Lagi sama Universitas Lampung. Woi, Roy. Gak apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sama Lampung? Dia tadi kan bilang saya adalah UGM. Iya, memang Iya, dia lulus UGM. Kalau memang dari awal itu UGM. Anda jangan merendahkan Universitas Lampung ya. Enggak, saya bilang Jangan Lampung. merendahkan orang-orang Saya di bilang luar dari Lampung. UGM. Siapa yang merendahkan Universitas Lampung? Jangan merendahkan Lampung. Ada kalimat siapa yang bilang Universitas Lampung? Inilah ya, ciri-ciri orang yang sudah terdesak, sudah merasa dirinya bakal masuk bui. Akal sehatnya itu sudah mulai hilang, teman-teman. Jangan merendahkan Lampung. Kami calon tersangka. Diketawain dia kan calon tersangka. Jangan dianggap ini. Diketawain. Malu dikit kau, diketawain malu dikit. Malu makanya. Enggak, saya cuma jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satu. Ini apa telunjuk ini apa, Pak? Ini apa? Ini enggak Anda nelunjuk saya. Ini Anda nelunjuk saya. Anda nelunjuk. Jadi Ini si Tifa ngerocos saja, sama kayak si Roy Suryo, sama kayak si Koji Nudin, mirip-mirip lah memang watak kelakuan orang-orang ini, teman-teman. Suka ngerocos, suka lebay, suka 17 saya paham yang dimaksud Pak. Ini pasal 18 jelas Pak. Sosok Ayat 2 paham ya kan? kembali, saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, yang B mengungkapkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak Dia masih jabatan ketawa mulu ya kan? kalau sudah pindah dari sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Ini kalian dengar nggak tadi ada yang ketawa, teman-teman, perempuan? Itu kayak orang-orang udah apa ya? Diduga hilang akal juga orang-orang seperti itu. Awal kali si Rismon dia bilang mati lampu panas-panasan. Bayangkan aja lagi perdana loh, launching peluncuran buku yang dibuat oleh RRT Roy Rismon Tifa, tapi mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang tidak pernah lelah membongkar absurditas dunia maya dan nyata, Maret 27. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat, waras, dan tetap diberi limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita mengandalkan logika dari para pemburu ijazah, bisa-bisa kita malah kehilangan akal sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah drama intelektual, atau lebih tepatnya drama yang sok intelektual yang terjadi di Universitas Gadjah Mada, teman-teman ya, di mana para pendekar ijazah dipimpin oleh kuasa hukum Tifa dan gerombolan pencari validasi akademik mendatangi UGM dengan semangat membara. Tapi sayangnya semangat mereka malah terbakar oleh tawa security kampus ya. Ya teman-teman, security-nya ketawa bukan karena mereka lucu, tapi karena kelucuan yang tidak disengaja. Rismon dan Tifa datang dengan gaya seperti mau sidang skripsi, tapi yang mereka bawa bukan data, melainkan drama. Katanya dokter, katanya berpendidikan, tapi omongannya seperti orang yang ya kalian tahulah, yang suka debat di rakyat bersuara itu, teman-teman ya. Dan belum selesai di situ, kita juga akan lihat penampilan spesial ya dari Roy Suryo yang sepertinya makin hari makin terdesak. Mungkin karena tekanan publik atau mungkin karena merasa jeruji besi sudah di depan mata ya. Tapi yang jelas dalam salah satu debat di rakyat bersuara, Roy Panji ini diduga merendahkan Universitas Lampung, teman-teman. Waduh, Roy, itu kampus orang, bukan warung kopi. Jangan asal nyinyir ya. Lanjut. Netizen pun mulai peka ketika Roy Suryo CS ingin launching buku di UGM. Ternyata ada dugaan mereka mencoba mengelabui kampus, teman-teman. Pesan tempat pakai nama samaran, gaya ninja. Tapi sayangnya yang mereka hadapi ini bukan security biasa. Ini UGM, Bung, ya.
tempat lahirnya para pemikir, bukan tempat main petak umpet intelektual. Dan terakhir ada komentar pedas dari Bang Rasman. Ya, katanya posisi Egy Sujana itu tidak baik berada di lingkaran Roy Suryo CS. Ya. Karena menurut beliau ya kuasa hukum mereka saja tingkah lakunya ya ampun. Kalau itu kuasa hukum, kita mending konsultasi sama tukang fotokopi ya. Lebih jujur, lebih cepat dan nggak sok tahu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang masih percaya bahwa ijazah bisa diburu seperti Pokemon. Karena di Maret 27 kita tidak hanya menonton, kita menertawakan ya, menganalisis dan membongkar absurditas dengan gaya yang ya kalian tahu sendiri, satir, dramatis, dan kocak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hanya lulusan S2 UGM saja. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? lagi sama Universitas Lampung. Woi, Roy. Gak apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sama Lampung? Dia tadi kan bilang saya adalah UGM. Iya, Iya, dia lulus UGM. Kalau memang dari awal itu UGM. Anda jangan merendahkan Universitas Lampung ya. Enggak, saya bilang Jangan Lampung. merendahkan orang-orang Saya di bilang luar dari Lampung. UGM. Siapa yang merendahkan Universitas Lampung? Jangan Ya, merendahkan jangan. Lampung. Ada kalimat siapa yang bilang Universitas Lampung? Inilah ya, ciri-ciri orang yang sudah terdesak, sudah merasa dirinya bakal masuk bui. Akal sehat itu sudah mulai hilang, teman-teman. Jangan merendahkan Lampung. Saya lindungi kamu Jadi saya lihat UGM ini Yang belakang juga yang belakang nih. UGM ini sudah dipasangi sensor Roy Rismontiva. Aduh. Yang namanya 3 itu dilarang masuk. Dilarang masuk Roy Rismontiva UGM. dilarang masuk, udah ada sensornya. Mikael juga. Oh iya, gua juga kena ya. Pak Do, jangan dong. Kasihan gua. Ketawa, nanti kalau Ada dibui apa dengan semuanya UGM? kan. Apa ada yang disembunyikan dari UGM, dari Rektorat UGM sekarang yang kita perlu tahu. Makanya kita bisa lihat situasi di sini. Mengapa sangat defense, mengapa sangat ketakutan. Security kan nggak tahu apa yang dikerjakan sama Rektorat. Apa yang mereka sembunyikan. Pak, jangan ketawa-ketawa lah. Kenapa Pak. mereka Kami kan takut? datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Diketawain ya kan calon tersangka. Jangan dianggap ini. Diketawain. Malu dikit kau, diketawain malu dikit. Malu makanya. Jangan ketawa-ketawa lah, seolah-olah ini masalah sepele. Lah suka-suka orang lah mau ketawa. Masalahnya bukan soal kita. UGM ini hancur, sehancur-hancurnya gara-gara Rektorat. Gara-gara kau lah, kok gara-gara rektorat sih? Anda tuh nggak tahu siapa yang Anda lindungi. Aduh. Ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami nemu ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian pejabat. Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu, kan satu dia. Ini apa telunjuk ini apa? Pak? Ini apa? Ini enggak Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi Ini si Tifa ngerocos saja, sama kayak si Roy Suryo, sama kayak si Koji Nudin, mirip-mirip lah memang watak kelakuan orang-orang ini teman-teman. Suka ngerocos, suka lebay, suka alay. Nah inilah orang-orangnya. Jangan potong dulu, kita lagi ngomong sama ini. saya mau sampaikan. Potong aja Ini terus. Bapak telunjuk. Bapak. Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, tidak apa. Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu Bukan di sini, saya prosedurnya nggak? negara. PPID, saya yang pimpin. Ya. Oke, saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Itu waktu. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak suka Pak, juga. sebentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Sahadat ya kan. Bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini ya, orang ngerocos lagi. Orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa saya tuh mau bilang gini. Kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, kita kan ini kok kayak kita kan di Jogja. Mereka Kan tahu abang orang kita kan di sono. Jogja. Karena kita Ngerocos mulu orang ini, ya kan? Enggak ada kursi. Adat istiadat orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Lebay, Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh. lebay. Sudah? Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kan sudah kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya udah.
Selesai kan? Nah iya. Nah yang ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya Ya. Stempelnya asli. Beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Ya kan? Karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Iya, saya Informasi publik. makanya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Siapa yang ketawa tuh? Bunyinya apa, Pak? Siapa yang ketawa tuh? Pasal 17 yang menyatakan Kayak suara ini ya kan? Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu Undang-Undang KIP pasal 17 Iya. angka 8 Iya. udah dibaca. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Nah, sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak, Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Sosok Ayat 2 paham ya membuka kan? Kembali, saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, yang B mengungkapkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Iya, emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak Dia masih jabatan publik. Ketawa mulu ya kan? kalau sudah pindah dari sudah tidak. terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Ini kalian dengar nggak tadi ada yang ketawa teman-teman perempuan? Itu kayak orang-orang udah apa ya, diduga hilang akal juga orang-orang seperti itu. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan sebagai pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bu saya Ova. balik Pak, saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh data akademik Bapak. Ini berhubungan dengan dilaporkannya mereka. Enggak, maksudnya Bapak. Enggak, Ya saya- Bapak kan saya bukan tanya, Pak. presiden. Calon tersangka. Bapak ya kan bukan pejabat publik. Saya bukan. Izin Pak Gani menjawab. Kan dokumen itu melekat Pak. Ijazah Tidak kan tiba-tiba dipakai sebagai ditarik. capres. Ya dipakai. Itu kita UGM sudah selesai dengan prosesnya. Bahwa dia lulus. Sudah Pak. Sekarang begini Pak. Ijazah dia yang pegang. Begini. Dia gunakan itu tanggung jawab. Saya tidak mau berdiskusi itu. Saya Ya sudah, berdiskusi. Kalau Bapak tidak mau berdiskusi, saya juga bisa juga. Saya mengajukan ini. Saya tidak akan. Lah iya, nggak usah diskusi. No diskusi. Kasian kali Suryo Rismon Dr. Tifa ini. Ayo ngaku kalian, siapa yang matikan ya AC dan lampu dan listrik pada saat launching bukunya Suryo Rismon Dr. Tifa? Ayo ngaku kalian, ngaku kalian. Kita kembali ke kegelapan itu karena ya barusan kita melihat bersama bahwa di tengah-tengah doa yang kita wujudkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada tangan-tangan yang mematikan listrik dan AC di ruangan itu. Ya, tolong dicari. Yang terjadi adalah kami tetap di UGM, tetapi kami tidak diizinkan menggunakan meeting room-nya. Kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan, AC juga dimatikan, jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana. Panas-panasan. Lama kali si respon. Dia bilang, mati lampu, panas-panasan. Aduh. Bayangkan aja lagi perdana loh, launching peluncuran buku yang dibuat oleh RRT, Roy Rismon Tifa, tapi mati lampu, mati listrik, pasti AC panas-panasan. Aduh, sepertinya ya kayak semesta pun tidak mendukung peluncuran buku mereka gitu. Makanya Roy, ya Rismon, modal lah sedikit ya kan, sewa kayak gedung gitu loh. Ini sewa coffee shop. Terus sebelum dipakai, lihat dulu tokennya bunyi enggak. Kalau bunyi bayar. Ini ujung-ujungnya salahkan ada tangan-tangan, ada yang mau mengganggu. Yang ngapain kami ganggu kalian? Jangan ngapain? Ujung-ujungnya disalahin Pak Jokowi lagi. Ini pasti Pak Jokowi nih. Wah, ini Pak Jokowi suruh mati ini, suruh mati listrik. Apa sih, nggak jelas orang ini semua. Tapi Roy Rismon, aku mau tanya dulu.
Kenapa kesannya kalian kayak buru-buru gitu terbitkan buku? Ya kan kasus kalian kemarin naik sidik ya kan. Nah, pas naik sidik belum ada tuh. Ya kan terbit buku setelah naik sidik, ya kan bisa jadi kemungkinan ada tersangko, baru kalian terbitkan buku. Apakah ini jadi alibi untuk nanti lepas dari proses hukum? Mungkin. Atau jangan-jangan nanti untuk jadi bahan ngelak kalian, ya kan? Pak polisi ini bukan pidana loh Pak, ini murni penelitian ilmiah kami. Ini ada bukunya Pak. Nih judulnya Jokowi's White Paper. Ini kami buat nih Pak, RRT. Tapi RRT, Roy Rismontiva lupa aku bilang sama kalian. Minta dulu satu bukunya Jokowi's White Paper buatan RRT itu. Biar aku promokan di semua sosial media aku bantu. Dipromokan ya kan. Tapi mahal loh bukunya teman-teman. Mahal. Harga satu bukunya itu katanya ya yang berwarna itu 500.000 loh. 500.000. Katanya sih 700 halaman, isinya bisa jadi 3 buku gitu. Dan yang hitam putih, kertas biasa, itu katanya cuma 250.000. Waduh, lumayan juga harganya ya. Ini mau memanfaatkan militan-militan yang untuk jualan buku sampai mereka mendapatkan pendapatan pribadi atau seperti apa nih? Ataukah duit bohirnya sudah habis? Makanya mereka jualan buku untuk ya biasalah teman-teman, biar ada duit transportasi ya kan, duit makan gitu ya kan. Karena kalau kita mau lihat dan tracking lagi, sepertinya mereka ini ya pengangguran juga gitu ya kan. Ada nggak kerjaan mereka ini teman-teman? Kalau nggak ada ya patut dicurigai gitu, mereka sedang nyari duit. Nah itu patut dicurigai teman-teman. Ya, sekarang begini, tempus dan deliknya beda. Bang Egy itu melaporkan ijazah SMA tahun 2022, sedangkan Roy Suryo 2025. Kenapa ditarik-tarik dia? Oh dia ketua umum TPU, ya. Maka mereka membuat Domas, dia ikut ya. Tapi dalam pikiran dia adalah ijazah SMA, bukan S1. Dalam S1 pikiran ini, ya kan. harusnya kita kan berpikir cerdas. Maka saya tegur dari Khozinuddin, kalau dia lawyer, dia harus memberitahu kepada kliennya kalimat ijazah palsu Jokowi. Itu berarti menuduh bos. Presumption of innocence. Saya saja yang kalimat menduga kepada Hotman bisa jadi tersangka, terdakwa. Nah menurut saya Khozinuddin itu tidak memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif sesuai dengan aturan undang-undang, sehingga orang itu justru menjadi babak belur. Nah itu bisa terjerumus. Maka saya kata udah kalian cabut aja kuasanya. Nah ternyata kalau udah begini keadaannya, bagus sekali Bang Egy tidak bersama mereka. Biar saya dan tim saya dan Hizbul anak beliau kita tangani. Tidak ada masalah, ini guru saya. Iya. Nah perkara Bang Egy selama ini dia vokal kepada Pak Jokowi itu hak beliau. Dia pernah di penjara. Ya, kami berbeda pernah, tapi kami bersama. Nah begini, kalau urusan ijazah SMA, Bang Egy anggap sudah close. Bang Otto bilang mereka sudah menang, silakan. Bang Egy bilang kami juga menang kok, udah terserah. Tapi di ijazah S1, yang ribut ini apa sih? Kalau ijazah S1, ribut di mana forum ributnya? Di pengadilan. Ketika mereka dipanggil polisi, mereka harus siap. Ini loh, fakta yang kami anggap bahwa ini palsu, sajikan. Gelar perkara khusus. Kalau mereka tidak puas, ada forumnya, lapor ke Propam, lapor ke Kompolnas. Nanti begitu berkas dilengkapi ke kejaksaan, mereka tidak puas, lapor ke Komisi Kejaksaan. Tapi sayangnya Kompolnas waktu gelar perkara khusus sudah mendengarkan penjelasan dari UGM, dan menurut Kompolnas itu sangat kredibel dan sudah sangat jelas dan bisa membantah apa bukti-bukti yang diajukan oleh gerombolan pembenci ini, pemburu ijazah ini. Makanya ya mereka sudah mentok kanan kiri, maju kena, mundur kena. Tapi di ruang persidangan itulah dasar untuk membuka semuanya. Bertarunglah Anda di ruang publik. Ini belum selesai ijazah S1, masuk skripsi. Belum selesai skripsi, masuk KKN. Belum selesai KKN, bikin buku. Masuk ke dosen pembimbing. Belum selesai dosen pembimbing, masuk ke Jokowi's White Paper. Jadi yang mana mau diurus bos? Maksud saya, kalau mereka bahas white paper, mereka bahas skripsi, nggak serame ini. Tapi kan goalnya apa sih? Ijazah. Ini yang berprinsip. Kalau ijazah dianggap palsu, ya Anda buktikan. Ketika nanti, oh kami tersangka, Anda tidak puas, pengadilan. Nah sepertinya memang ya Roy Suryo CS ini harus mengangkat Rasman jadi kuasa hukumnya aja. Nggak usah Khozinuddin. Khozinuddin ini semakin menenggelamkan klien-kliennya ke dalam yang lahat teman-teman. Kalau ternyata Anda, oh enggak, kami harus periksa nih, datangkan ahli. Kan begitu, kan punya kewenangan masing-masing. Nah sekarang kalau mereka ingin ini dibawa kasus ini supaya terang, emang kalau mereka ngomong 1.000 orang, 1 juta orang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, terus kita harus percaya? Nggak bisa. Lembaga yang berwenang menyatakan itu sah, benar atau tidak adalah apa? Pengadilan. Kalau mereka menguji papernya, kertasnya, atau suratnya, atau dokumennya, itu pengadilan.
bisa perdata. Kalau mereka ada perbuatan pemalsuan yang mereka lihat Pak Jokowi, laporkan pidananya. Ya Pak Jokowi merasa dia dicemarkan, kemudian dia merasa ditebar berita bohong, ya kewenangan dia. Betul. Kita bertempur. Saya bilang, selama ini saya selalu tampil rakyat bersuara. Ada kesibukan persidangan dengan Hotman, maka saya menjadi penonton. Begitu saya menjadi penonton, saya merasa nggak sehat ini. Nah kebetulan abang saya, Egy Sujana ini masuk. Nah setahu saya, dia ini dulu mempersoalkan saya SMA. Lah benar begitu dia cerita ke saya belum? Tuh, poin 3-nya. Abraham Samad akan dipanggil. Kok semua tokoh bicara? Mahfud MD bicara, Novel Baswedan bicara, Busra Muqaddas bicara, Pak Todong Mulia Lubis bicara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang dua ini bilang kalau Abraham Samad bilang jangan kriminalisasi, berarti yang 11 boleh. Bukan seperti dia bilang tadi, oh mbak itu kan ada antara waktunya, masa iya dicicil-cicil? Ya sama aja. Tapi kan sekali lagi saya yakin Pak Mahfud juga sebagai orang hukum dan Abraham Samad, pembuktian itu ada di pengadilan.